Setelah membahas dan mendiskusikan mengenai kesiapsiagaan bencana dan definisi atau pengertian bencana secara umum, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, kita akan mulai membahas mengenai contoh-contoh bencana. Yang pertama, gempa bumi. Kita sering mendengar istilah gempa bumi di berbagai media komunikasi atau sosial media. Dan di hari-hari terakhir ini ada wilayah atau daerah di Indonesia yang dilanda bencana gempa bumi. Jadi apa pengertian atau definisi dari gempa bumi? Gempa bumi adalah peristiwa pergeseran lapisan tanah secara tiba-tiba di bawah permukaan bumi. Berdasarkan pengertian tersebut, gempa bumi dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa yang disebabkan oleh pergeseran lempengan bumi. Yang kedua, gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh pergeseran magma ke atas permukaan gunung berapi. Dan yang ketiga, gempa induksi. Gempa induksi adalah gempa yang disebabkan oleh pelepasan energi akibat sumber-sumber lainnya. Akibat gempa bumi yang bisa kita perhatikan dari kejadian-kejadian yang pernah melanda di berbagai daerah yang terkena bencana gempa bumi, gempa bisa menghancurkan bangunan jika goncangannya keras. Gempa mengakibatkan kerugian baik harta maupun jiwa. Jatuhnya korban jiwa biasanya karena tertimpa reruntuhan bangunan atau terkena longsoran. Pusat gempa bumi disebut hipocentrum, biasanya berada jauh di bawah permukaan tanah, sedangkan epicentrum adalah titik di permukaan bumi tepat di atas pusat gempa. Kerugian yang dialami oleh masyarakat atau daerah yang dilanda gempa bumi, yang terkena musibah gempa bumi, yang paling besar biasanya berada di epicentrum atau titik pusat gempa di atas permukaan bumi, karena di epicentrum guncangan atau gelombang gempa bumi yang di epicentrum daripada di daerah lainnya yang lebih jauh dari epicentrum adalah yang paling besar, sehingga kerugian yang dialami juga yang paling besar. Kesiapsiagaan ancaman gempa. Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi bencana gempa bumi. Yang pertama, kita perlu memperhatikan letak pintu darurat, tangga darurat, dan tempat evakuasi lainnya. Yang kedua, perhatikan tempat-tempat berbahaya ketika gempa terjadi, misalnya di dekat kaca yang perlu kita hindari. Yang ketiga, catat dan simpan nomor-nomor telepon penting seperti rumah sakit, pemadam kebakaran, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, selalu matikan keran air, kompor, gas, dan alat-alat listrik jika sudah selesai digunakan. Apa yang bisa kita lakukan saat terjadi gempa bumi, saat kita tinggal di suatu daerah yang ketika saat kita tinggal dilanda gempa bumi? Yang pertama, jika kita berada di dalam rumah atau dalam suatu gedung, suatu bangunan, selamatkan diri sendiri dan keluarga. Berlindunglah di bawah meja atau tempat tidur dan lindungi kepala. Kita perlu memperhatikan meja atau tempat tidur tempat kita berlindung. Kita perlu memilih meja atau tempat berlindung yang kokoh. Jangan sampai itu malah membahayakan diri kita sendiri. Yang kedua, jika berada di luar rumah, lindungi kepala dan segera ke tempat terbuka. Tetaplah di sana sampai gempa mereda. Yang ketiga, jika berada di tempat umum, ikuti arahan dari petugas atau satpam, gunakan tangga darurat dan segera ke tempat terbuka. Ketika berada di dalam kendaraan, tetaplah tenang dan ikuti arahan dari petugas. Minta pengemudi kendaraan untuk menghentikan kendaraan dan segera ke tempat terbuka.
Dan yang terakhir, jika berada di gunung atau pantai, menjauhlah dari lereng atau pesisir pantai, bersegeralah ke tempat terbuka atau ke dataran tinggi. Setelah bencana gempa, apa yang harus kita lakukan setelah bencana gempa? Yang pertama, bila masih berada di dalam ruangan, segeralah keluar. Yang kedua, periksa keadaan dirimu sendiri. Yang ketiga, minta pertolongan orang dewasa untuk mematikan aliran listrik dan gas. Yang keempat, jangan pernah menyalakan api. Yang kelima, jika mampu, berilah pertolongan pada orang-orang di sekitarmu. Dan yang terakhir, selalu simak informasi terkait bencana dari sumber-sumber terpercaya. Yang kedua, kita akan membahas mengenai banjir. Banjir merupakan peristiwa meluapnya air yang menggenangi permukaan tanah yang ketinggiannya melebihi batas normal. Banjir dapat disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, badai, atau peristiwa alam lainnya. Akibat-akibat banjir yang bisa kita temui, yang pertama, hanyutnya benda-benda, kadang juga ternak dan manusia. Yang kedua, hancurnya bangunan akibat terjangan air. Yang ketiga, tanah longsor akibat pengikisan air. Yang keempat, epidemi penyakit seperti diare, DBD, dan lain sebagainya. Terhentinya kegiatan manusia. Dan yang terakhir, korban harta, benda, maupun nyawa. Kesiapsiagaan banjir. Apa yang perlu kita lakukan untuk mengantisipasi bencana banjir? Yang pertama, kenali lingkungan sekitar, lingkungan daerah tempat tinggalmu atau lingkungan di mana kamu berada. Terutama pada jangka waktu yang lama, apakah rawan banjir atau tidak. Jadi kamu perlu tahu lingkungan sekitar kamu itu rawan banjir atau tidak. Yang kedua, ketahuilah tanda-tanda terjadinya banjir seperti selokan air yang meluap dan sebagainya. Jadi ketika kamu melihat atau menyadari tanda-tanda tersebut terjadi di daerah sekitarmu, kamu bisa menyiapkan diri sendiri dan orang lain di sekitarmu untuk mengantisipasi apa yang perlu dilakukan untuk ketika terjadi banjir. Dan yang ketiga, ketahuilah tempat-tempat yang aman saat banjir terjadi, di mana kamu bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitarmu dari akibat-akibat yang dapat ditimbulkan dari bencana banjir. Kemudian, simpanlah surat-surat penting seperti sertifikat tanah dan sebagainya di tempat yang tidak terjangkau genangan air, dan siapkan penampungan air bersih. Tindakan tepat yang dapat kita lakukan saat kita atau daerah di sekitar kita dialami atau dilanda bencana banjir. Yang pertama, padamkan aliran listrik dan gas di rumah ketika air mulai menggenangi tanah. Yang kedua, gunakan alas kaki baik di luar maupun di dalam rumah. Yang ketiga, pindahkan barang atau perabotan ke tempat yang lebih tinggi dan tidak terjangkau genangan air. Yang keempat, selalu memantau informasi dari pemerintah atau sumber-sumber terpercaya. Yang kelima, jika ada himbauan untuk mengungsi, segera lakukan dengan tertib. Dan yang terakhir, selalu jaga kebersihan, hidup bersih dan sehat selama di pengungsian. Setelah banjir surut, yang bisa kita lakukan, yang pertama, hanya kembali ke rumah ketika situasi sudah dinyatakan aman. Yang kedua, sebelum masuk rumah, periksalah di sekitarmu apakah terdapat binatang berbahaya atau sesuatu yang membahayakan. Yang ketiga, jika mampu, bantulah orang lain seperti anak-anak atau orang lanjut usia. Yang keempat, periksa seluruh barang-barang, bersihkan dan cuci dengan sabun anti kuman. Yang terakhir, mengenai contoh-contoh bencana pada video kali ini, kita akan membahas mengenai tsunami. Tsunami adalah salah satu bencana yang disebabkan oleh kejadian alam, bukan oleh ulah manusia. Tsunami berasal dari bahasa Jepang, su yang artinya pelabuhan, dan nami yang artinya gelombang.
Tsunami dikenal dengan gelombang pelabuhan karena daya menghancurkannya baru tampak ketika gelombang tersebut sampai ke pelabuhan atau pantai. Dampak yang diakibatkan oleh bencana tsunami, kita sudah menemukan beberapa dari bencana-bencana sebelumnya juga. Yang pertama, mengakibatkan banjir dan genangan air di daratan. Yang kedua, menimbulkan kerusakan baik sarana maupun prasarana. Yang ketiga, pencemaran lingkungan termasuk pencemaran sumber air. Dan yang terakhir, tsunami pasti mengakibatkan korban harta dan jiwa. Kesiapsiagaan tsunami. Berikut kesiapsiagaan tsunami. Yang pertama, kenalilah tanda terjadinya tsunami. Tsunami biasanya didahului oleh gempa besar. Gempa yang menimbulkan tsunami paling tidak berkekuatan 6,5 skala Richter. Selain itu, sebelum gelombang tsunami datang, air laut akan surut melewati garis pantai normal. Kita perlu mengenali tanda-tanda terjadinya tsunami karena tsunami termasuk salah satu bencana yang sangat berbahaya yang bisa mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Sehingga saat kita melihat tanda-tanda atau gejala-gejala terjadinya tsunami, kita bisa segera menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita. Dan yang kedua, kita perlu tahu jalur evakuasi saat terjadi tsunami. Kenalilah jalur tercepat menuju tempat atau dataran tinggi yang tidak akan terendam genangan gelombang tsunami. Jika tidak melihat ada dataran yang lebih tinggi, pilihlah gedung tinggi, minimal 3 lantai, dengan konstruksi yang kuat. Selamat dari tsunami. Jika gelombang tsunami datang, kamu tidak punya banyak waktu untuk menyelamatkan diri, maka penting bagimu untuk bertindak dan berpikir cepat dan tepat. Bergeraklah sesuai jalur evakuasi. Jika kamu tidak mengetahui jalur evakuasi, bergeraklah ke tempat yang tinggi. Dan jika kamu yakin tanda-tanda yang kamu temui adalah tanda-tanda terjadinya tsunami, ajaklah orang di sekitarmu untuk menyelamatkan diri. Jika gelombang tsunami menghanyutkanmu, carilah benda-benda terapung yang dapat dijadikan rakit. Berpeganglah erat pada benda itu dan usahakan tetap berada di permukaan air. Dan yang terakhir, tindakan yang tepat sesudah gelombang tsunami. Apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak boleh panik dan sedih. Kepanikan dan kesedihan tentu akan mewarnai sekitar kita setelah tsunami melanda. Kuatkan hati untuk menghadapi kenyataan. Selalu ikuti himbauan dari pemerintah atau regu penyelamat. Jalinlah komunikasi dan kerjasama dengan warga sekitar. Jika kamu cukup kuat, bantulah keluarga atau tetanggamu yang lebih lemah. Tanah longsor adalah pergerakan tanah dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur-angsur. Apa saja jenis-jenis tanah longsor? Tanah longsor dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, longsoran translasi. Longsoran yang terjadi jika tanah dan batuan bergerak pada permukaan yang rata atau bergelombang. Yang kedua, longsoran rotasi. Terjadi jika tanah dan batuan bergerak pada bidang gelincir yang berbentuk cekung. Yang ketiga, longsoran transalasi batu. Terjadi jika batuan berpindah pada bidang gelincir yang landai. Yang keempat, longsoran rayapan tanah. Terjadi jika butiran tanah kasar dan halus yang bergerak lambat atau merayap. Yang kelima, longsoran runtuhan. Terjadi jika batuan, tanah, atau material lainnya jatuh bebas ke bawah. Dan yang terakhir, yang keenam, longsoran aliran. Terjadi jika tanah terdorong oleh air, sehingga material yang ada di atasnya bergerak di sepanjang lereng dan meluas pada daerah yang landai. Kesiapsiagaan longsor. Yang pertama, kenali tanda-tanda terjadinya longsor. Biasanya, longsor terjadi setelah hujan lebat
yang turun terus-menerus. Sebelum longsor, kadang terjadi runtuhan tanah, batu, atau ranting. Lakukan langkah-langkah pencegahan. Gerakan menanam pohon, membuat teras siring, menghindari membuat bangunan di atas tebing merupakan contoh langkah-langkah untuk mencegah terjadi. Pemetaan daerah rawan longsor. Cantumkan lokasi yang berpotensi longsor dan jalur longsorannya. Denah tersebut akan membantu kita untuk menentukan titik aman dan berbahaya terjadinya longsor. Laksanakan patroli. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor harus melakukan patroli secara bergantian. Longsoran yang terjadi di malam hari sering menelan banyak korban. Apa yang bisa kita lakukan saat longsor terjadi? Saat longsor terjadi, kita wajib untuk tetap tenang dan segera menuju titik aman dari jalur longsoran. Bila memungkinkan, bantu orang lain yang lemah seperti anak-anak, orang sakit, dan lanjut usia. Bertahanlah sampai situasi aman di tempat berlindung. Hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana, misalnya PMI cabang terdekat, polisi, dan lain sebagainya. Dan setelah longsor, apa yang bisa kita lakukan? Perhatikan daerah sekitar. Jika belum ada bantuan, segera hubungi PMI cabang terdekat atau organisasi lain yang dapat memberi bantuan. Ikuti himbauan dari petugas untuk bertahan di tempat yang aman. Jangan kembali ke rumah jika keadaan belum ditetapkan aman. Jika kau mampu, bantulah keluarga dan orang-orang lemah seperti anak-anak, manula, dan lain sebagainya. Minta petugas untuk menemukan keluarga atau orang lain yang belum ditemukan. Pemerintah dan masyarakat biasanya merelokasi daerah longsoran. Tetap optimis bisa membangun hidup yang baru. Beri semangat dan keyakinan pada keluarga dan orang-orang di sekitarmu. Yang kedua, kebakaran. Kebakaran adalah api yang tidak terkendali. Kebakaran dapat mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Jenis kebakaran. Kebakaran dibagi dalam beberapa kelas. Kelas A, B, C, dan D. Kelas A adalah kebakaran yang disebabkan oleh benda-benda padat. Yang kedua, kelas B. Penyebab kebakaran kelas B adalah benda-benda yang mudah terbakar. Kelas C disebabkan oleh listrik dan bahan kimia kering. Dan kelas D adalah kebakaran yang melibatkan bahan bakar logam seperti titanium dan lain sebagainya. Waspada kebakaran. Api terjadi karena persenyawaan berikut. Yang pertama, sumber panas. Contoh, energi elektron, sinar matahari, reaksi kimia. Yang kedua, benda yang mudah terbakar. Contohnya, bahan-bahan kimia, minyak, dan gas. Dan yang ketiga, oksigen. Kadar oksigen di udara atau atmosfer adalah 20%. Untuk mencegah kebakaran, kita harus mengendalikan tidak terjadinya persenyawaan antara ketiganya. Tindakan apa yang tepat yang bisa kita lakukan saat terjadi kebakaran? Yang pertama, pahami jalan keluar atau pintu darurat dan letak apar atau tombol alarm kebakaran. Yang kedua, segera hubungi petugas penyelamat untuk mendapatkan pertolongan. Ketiga, jika terjebak dalam ruangan, tutup celah pintu dengan kain basah. Yang keempat, merangkaklah di bawah asap, bernafaslah pendek-pendek. Dan yang kelima, minta pertolongan. Beritahukan posisi di mana kamu berada. Tahukah kamu cara menggunakan apar? Agar mudah mengingatnya, kita bisa menyingkatnya dengan PASS, P-A-S-S. Yang pertama, P, singkatan dari pull. Tarik pin hingga segel putus atau terlepas. Pin terletak di atas tabung apar. Tanpa menarik pin, kita tidak bisa menekan handle sehingga isi tabung apar tidak akan keluar. Yang kedua, A, aim. Arahkan nozzle ke arah pusat api. Yang ketiga,
S. Squeeze. Tekan handle untuk menyemprotkan isi tabung. Dan yang terakhir, sweep. Sapukan nozzle yang kita pegang ke kiri dan kanan api. Pastikan apar yang digunakan merata dan mengenai sumber api. Api adalah penyebab utama luka bakar. Terlebih jika kita terkena musibah kebakaran, kita sering menemui luka bakar. Bagaimana cara menangani luka bakar? Pertolongan pertama, luka bakar. Yang pertama, pada luka bakar yang baru, siramlah dengan air mengalir. Kedua, bersihkan luka dengan sabun anti kuman atau NaCl, air garam, untuk mensterilkannya. Yang ketiga, balut luka dengan kasa steril. Keempat, jika luka melepuh dan tidak pecah, bisa juga tidak dibalut. Kelima, segera minta pertolongan dokter. Perlu diingat, jangan sekali-kali membubuhi odol, mentega, kecap, dan lain-lain pada luka bakar. Karena pada luka bakar, hal tersebut justru akan menambah kerusakan sel. Bagaimana cara menghindari musibah kebakaran? Mari mencegah kebakaran. Yang pertama, yang bisa kita lakukan, pastikan mematikan kompor dan alat-alat listrik setelah selesai digunakan. Yang kedua, periksa secara teratur bila ada kabel yang terkelupas. Yang ketiga, sebelum tidur atau keluar rumah, pastikan kompor atau alat-alat listrik yang tidak perlu sudah dimatikan. Yang keempat, simpan bahan-bahan mudah terbakar dengan terlindung dan jauh dari sumber api. Yang kelima, letakkan kompor gas di ruangan yang ventilasinya bagus sehingga terjadi pertukaran udara. Yang keenam, jangan memasang stop kontak bertumpuk-tumpuk. Kabel yang panas dapat menimbulkan percikan api. Yang ketujuh, jangan membakar sampah di tengah terik matahari atau saat angin bertiup kencang. Dan yang ketiga, bencana kekeringan. Kekeringan adalah matinya sumber-sumber air. Bencana kekeringan terjadi ketika ketersediaan air jauh di bawah kebutuhan makhluk hidup. Apa saja penyebab kekeringan? Ada dua penyebab kekeringan. Yang pertama, faktor alamiah. Yang kedua, faktor non-alamiah. Faktor alamiah meliputi yang pertama, rendahnya curah hujan. Kedua, kemarau lebih panjang dari biasanya. Yang ketiga, kurangnya pasokan air permukaan dan air tanah. Faktor non-alamiah. Yang termasuk faktor non-alamiah penyebab kekeringan yang pertama, ketidakpatuhan terhadap aturan. Kedua, perusakan kawasan tangkapan air. Ketiga, penebangan pohon. Keempat, pengembangan pemukiman. Dan yang kelima, boros dalam menggunakan air. Akibat yang ditimbulkan oleh bencana kekeringan. Yang pertama, berkurangnya persediaan air bersih. Kedua, menurunnya derajat kesehatan. Yang ketiga, menurunnya produksi pertanian. Dan yang keempat, berkurangnya ketersediaan pangan. Hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah kekeringan. Yang pertama, hematlah menggunakan air. Tutup keran air rapat-rapat setelah selesai digunakan. Yang kedua, segera memperbaiki saluran air yang bocor. Yang ketiga, menjaga kelestarian hutan sebagai sumber air. Dan yang keempat, mematuhi aturan-aturan yang ditujukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pertama, topan atau angin topan. Sebelumnya, apa pengertian dari angin? Angin adalah gerakan udara dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Jadi dengan kata lain, angin adalah udara yang bergerak. Angin yang bertiup kencang dan berkekuatan besar, kita bisa menyebutnya dengan topan. Angin topan memiliki kecepatan lebih dari 120 km per jam. Kata topan berasal dari kata typhoon dari bahasa Cina dan bahasa Yunani.
Di daerah lain memiliki nama berbeda-beda. Di Bangladesh disebut sikloan, di Amerika hurricane, di Jawa disebut angin puyuh. Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Di Indonesia, angin topan juga disebut badai. Badai terjadi karena gangguan pada atmosfer yang sangat dipengaruhi oleh cuaca. Kesiapsiagaan angin topan. Yang pertama, pantau perkiraan cuaca dari sumber terpercaya atau BMKG. Kedua, salah satu tanda akan terjadinya topan adalah awan gelap dan tebal disertai petir. Ketiga, perkuat struktur bangunan rumah agar mampu bertahan terhadap gaya angin. Dan yang keempat, kenali jalur evakuasi ke tempat pengungsian. Saat topan melanda, apa yang bisa kita lakukan saat terjadi angin topan? Bergeraklah ke tempat yang aman. Jika berdiam di rumah dirasa cukup aman, tutup jendela rapat-rapat. Bersiaplah jika ada himbauan mengungsi. Jika harus mengungsi, tetap tenang dan tertib, bawalah tas siaga bencana dan keperluan yang sudah disiapkan. Sesudah topan melanda. Seperti setelah bencana lainnya, ada kemungkinan kerusakan pada jaringan listrik dan rumah, maka berhati-hatilah. Kembali ke rumah jika keadaan sudah dinyatakan aman. Ikuti perkembangan pasca bencana dan bekerjasamalah dengan masyarakat sekitar. Hindari bepergian ke daerah-daerah yang berbahaya. Bencana alam yang akan kita bahas selanjutnya adalah letusan gunung api. Letusan gunung api adalah endapan magma yang keluar akibat dorongan gas yang bertekanan tinggi dari perut bumi. Indonesia terletak pada pertemuan 3 lapisan kerak bumi, yaitu lempeng Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia, yang masing-masing bergerak ke arah yang berbeda. Pergerakan yang terjadi sejak berjuta-juta tahun inilah yang menyebabkan adanya rangkaian gunung api. Oleh karena itu, Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan gunung api dan sering mengalami bencana letusan gunung api. Bahaya gunung api jika meletus. Yang pertama, awan panas. Kedua, aliran magma. Yang ketiga, hujan abu. Yang keempat, kebakaran hutan. Kelima, gas beracun, dan gempa bumi. Jika gunung api meletus, apa yang bisa kita lakukan? Ikuti jika ada himbauan untuk mengungsi, ikuti rute evakuasi yang sudah ditentukan. Jangan melewati lembah yang dilalui aliran sungai. Yang kedua, sebelum mengungsi, tutup pintu dan jendela. Matikan listrik dan bawa perbekalan makanan yang ada dari rumah. Ketiga, lindungi diri dari hujan abu. Kenakan baju dan celana panjang, kacamata, masker, dan topi. Dan yang terakhir, jika terjebak di luar, lindungi diri dari material gunung api yang menyembur. Segera cari tempat berlindung. Setelah gunung api meletus, jika kita mengungsi, kembalilah ke rumah ketika keadaan dinyatakan aman. Bersihkan atap dari timbunan abu untuk menghindari atap runtuh. Senantiasa gunakan masker untuk mencegah gangguan pernafasan. Dan jika mampu, bantulah orang-orang di sekitarmu. Manfaat gunung api. Material yang dikeluarkan gunung api dapat bermanfaat bagi penduduk yang tinggal di sekitarnya. Material itu banyak mengandung bahan bangunan dan mineral. Di sekitar gunung api, sering ditemukan energi panas bumi yang bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Mineral yang dikandung gunung api membuat tanah di sekitarnya subur dan baik untuk pertanian. Tanah yang subur juga membuat daerah sekitar gunung api memiliki kekayaan flora dan fauna serta pemandangan indah sehingga sering menjadi tempat tujuan wisata. Bahaya gunung api. Bahaya primer.
Bahaya yang ditimbulkan secara langsung pada saat letusan gunung api. Contoh awan panas dan hujan abu. Bahaya sekunder. Bahaya setelah letusan gunung api yang biasanya berasal dari material yang dikeluarkannya. Contoh aliran lahar. Lahar merupakan campuran air dan material letusan gunung api. Lahar terbentuk karena adanya hujan lebat pada saat atau beberapa saat setelah letusan terjadi. Tingkatan isyarat gunung api di Indonesia. Terdapat 4 tingkatan, dari yang bawah hingga yang paling berbahaya, normal, waspada, siaga, dan awas. Normal memiliki arti tidak ada gejala aktivitas magma. Yang kedua, waspada memiliki arti menunjukkan aktivitas seismik dan vulkanik cenderung di atas normal. Kemudian siaga menunjukkan tanda-tanda akan meletus yang bisa saja terjadi dalam 2 minggu. Dan yang paling berbahaya, awas, gunung api siap meletus atau kritis. Pemerintah melakukan koordinasi selama 24 jam. Fenomena alam berikutnya yang akan kita bahas adalah abrasi. Abrasi merupakan pengikisan tanah yang disebabkan oleh gelombang laut. Jadi biasanya abrasi terjadi di pantai. Abrasi juga sering disebut dengan erosi pantai. Pengikisan pantai atau abrasi terjadi secara alamiah. Tetapi dengan terganggunya keseimbangan ekosistem, misalnya berkurangnya hutan bakau dan terumbu karang, pengikisannya menjadi tidak terkendali. Tak jarang proses abrasi menjadi bencana. Sebagian besar pengikisan pantai yang terjadi adalah akibat rusaknya tanaman bakau di sepanjang bibir pantai. Rusaknya terumbu karang juga bisa menambah pengikisan pantai sedikit demi sedikit. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah abrasi? Kita wajib menjaga kebersihan pantai baik dari sampah organik maupun non-organik. Kita juga wajib untuk tidak merusak dan selalu menjaga lingkungan dan ekosistem pantai, seperti hutan bakau dan terumbu karang. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah perubahan iklim. Para ahli menemukan bahwa setiap 30 tahun, iklim kita mengalami perubahan. Saat ini musim hujan dan kemarau menjadi tidak tentu. Suhu bumi semakin panas, badai, banjir, dan kekeringan semakin terjadi di mana-mana. Ketika iklim berubah, semakin banyak bencana terjadi. Pemanasan global adalah kenaikan rata-rata temperatur bumi yang kemudian menyebabkan perubahan iklim. Sejak revolusi industri, manusia mulai memberikan pengaruh lebih banyak pada perubahan iklim dan lingkungan. Revolusi industri adalah saat manusia mulai menggunakan mesin untuk mempermudah hidupnya. Apa saja dampak perubahan iklim? Perubahan iklim dapat mengakibatkan beberapa hal yang sangat berbahaya. Yang pertama, meningkatnya permukaan air laut dunia. Kemudian, kebakaran hutan karena cuaca yang tidak menentu, misalnya kemarau berkepanjangan. Yang ketiga, banjir terjadi di mana-mana disebabkan oleh badai dan hujan deras berkepanjangan. Yang keempat, kegagalan panen karena pola cuaca atau hujan yang tidak menentu. Yang kelima, meningkatnya berbagai wabah penyakit. Dan yang keenam, kurangnya persediaan air bersih. Adaptasi perubahan iklim sekarang juga. Kebiasaan dan pola hidup yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari misalnya, yang pertama, hemat energi. Kurangilah penggunaan bahan bakar fosil di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengelola sampah. Pisahkan sampah sesuai jenisnya dan lakukan juga daur ulang. Yang ketiga, selalu jaga lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, perbanyaklah menanam pohon. Dan yang keempat, ayo siaga. Ajaklah semua orang melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan.